Salam, sampai jumpa kembali dengan kesaksian iman tanpa batas Trisno. Pada siang hari ini saya akan bersaksi bersama kebersamaan Tuhan, bersama kehidupan saya dan bersama pelayanan saya. Bapa di surga, hamba-Mu akan bersaksi tentang penyertaan-Mu di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan saya. Pada hari ini Tuhan, hamba-Mu bersaksi, kuasai hati dan mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu ya Tuhan, agar semuanya itu keluar dengan apa kata-kata yang Kau kehendaki dan menjadi berkat dari banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat-sangat baik. Haleluya, amin. Pada hari ini saya akan bersaksi tentang kebesaran Tuhan menyertai kehidupan saya, memberikan penglihatan kepada saya bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik. Tuhan itu sangat-sangat menyertai kita. Saya akan menyaksikan pelayanan saya. Saya sedang ada bergereja di kota Bandung dan saya menjadi pelayan Tuhan. Dan saya kesaksian pada hari ini saya khususkan hanya pelayanan saya. Saya mengambil bagian dari pelayanan di gereja saya itu tentang pelayanan yaitu yang disebutnya yaitu pelayanan lansia. Pelayanan lansia itu adalah pelayanan yang kita melalui diri kita, gereja mengutus diri kita untuk menyamperin ke rumah-rumah mereka yang sudah lansia, yang sudah tidak bisa bergereja, tapi tetap pihak gereja itu pengen melayani, pengen memperhatikan. Kita sebagai utusan-utusan gereja itu disuruhlah kita itu mengunjungi para lansia-lansia ini dan memberitakan kabar kebenaran, memperkuat iman mereka sehingga mereka semuanya tetap ingat bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Itu adalah pelayanan lansia yang sudah saya ambil di dalam kehidupan saya. Di dalam pelayanan lansia saya ini kadang-kadang juga diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk saya bersaksi di dalam pelayanan lansia di dalam kehidupan saya ini. Terkadang-kadang juga karena kita mengalami pelayanan ini ke rumah-rumah, jadi terkadang kita itu yang ada yang masih bisa berdiri, ada yang tinggal duduk saja sudah susah, ada yang masih bisa mendengarkan suara kita, ada yang masih bisa beraja cakap-cakap dengan kita. Banyak modelnya lansia yang ada di dalam pelayanan saya ini. Tetapi saya di dalam pelayanan ini saya ambil hikmatnya bahwa pelayanan saya itu boleh menyenangkan mereka, boleh memberikan kabar baik, boleh memberikan pengharapan kepada mereka, boleh memberikan semangat kepada mereka. Bahkan terkadang juga dari mereka memberikan semangat kepada kita melalui tutur kata mereka, melalui kelucuan mereka. Kita kadang-kadang dapat juga berkat dari mereka. Jadi mereka itu sifatnya karena sudah lansia, jadi apa kata orang itu, ada yang kembali lagi seperti anak kecil. Itu memang nyata, memang benar dalam pelayanan saya ya. Cuma di situ saya mengambil hikmatnya saja bahwa memberikan dorongan, memberikan semangat, mengingatkan mereka yang tadinya bisa bernyanyi di dalam gereja, yang tadinya bisa mendengarkan firman Tuhan di dalam gereja, pada saat sekarang karena usia mereka sudah tidak bisa mendengarkan itu semua. Itulah saat pelayanan kita di situ, saat kita dibutuhkan melayani mereka merasa senang, mereka merasa ada pengharapan, mereka ada suatu penghiburan, mereka ada suatu perhatian dari pihak gereja. Jadi hati mereka boleh disenangkan oleh kunjungan kita. Tentunya kita juga harus menyampaikan kabar baik. Tentunya kita harus bisa menjadi orang penghibur, menjadi orang yang istilahnya bisa diterima mereka, menjadi orang yang bisa diingat oleh mereka, menjadi orang yang ini perhatian banget gereja kita melalui kunjungan kita. Itu harus kita ciptakan di dalam pengunjungan lansia di gereja kami. Itu adalah tanggung jawab kita. Saya terkadang juga mendapat berkat dari mereka ketika saya
salamin mereka, mereka istilahnya welcome kepada kita, mengucapkan terima kasih. Kemudian saya dikasih pengalaman-pengalaman dari mereka sendiri ya, ketika saya menyanyikan lagu buat mereka. Saya diberkat di sana. Saya diberikan yaitu kekuatan bagi kehidupan saya melalui mereka. Ketika lagu saya nyanyikan, ketika lagu saya pendengarkan kepada mereka, mereka ada sentuhan kuasa Roh Kudus. Mereka ada tetesan air mata di sana. Mereka ada sukacita di sana. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya. Air mata mereka itu bukan air mata yang biasa. Tangisan mereka itu bukan tangisan yang biasa. Itu adalah iman yang dari dalam. Sehingga menguatkan saya, iman saya. Itu iman yang sejati bagi mereka. Terkadang saya diberi suatu mujizat-mujizat seperti itu, sehingga menjadi kekuatan bagi saya untuk terus melayani. Ketika saya bacakan firman, mereka meneteskan air mata. Itu adalah air mata yang sejati, air mata yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Dan mereka juga terkadang sampai menangis. Itu adalah tanda remuk hati bagi mereka, penyerahan diri yang total. Itu saya dapatkan di sana. Dan itu menjadi kekuatan bagi saya untuk selalu melayani. Walaupun masih banyak kekurangan di dalam pelayanan saya, tetapi saya melihat kehadiran Tuhan itu selalu ada di sana. Ketulusan hati, air mata yang tulus, tangisan yang dari dalam hati, itu iman yang muncul. Iman yang benar-benar tulus. Bagi mereka sudah gak mikir apa-apa lansia ini. Bagi mereka sudah gak mikir dunia. Ya terkadang memang mereka kembali lagi ke seperti anak kecil, sehingga membuat jengkel yang merawatnya, sehingga membuat marah, gak sabar yang menjadi pelayan-pelayannya, baik itu anaknya, cucunya. Terkadang udah ya ada suatu kekesalan juga. Itu semuanya adalah sebetulnya ujian bagi mereka untuk dibentuk menjadi pelayan. Apalagi ini pelayan orang tuanya sendiri, kakaknya sendiri, saudaranya sendiri. Ini di situ mereka dibentuk. Makanya saya kadang-kadang saya sampaikan kepada mereka semuanya. Ini semuanya adalah suatu proses kehidupan yang masih pada sehat. Anda sedang diproses. Kalau proses itu tidak istilahnya tidak membuka hati, akhirnya ada suatu istilahnya kejengkelan, kecewaan. Cuma coba rasakan kalau proses ini kita terima dengan membuka hati, itu pasti ada namanya sukacita. Saya kadang-kadang sampai menyampaikan begitu kepada mereka, karena penyampaian ini boleh menguatkan mereka bahwa oh ya, memang orang tua itu cara berpikirnya itu sudah kembali lagi seperti anak kecil. Bayangin ketika kita masih kecil, orang tua itu merawat kita bagaimana. Ya kadang-kadang ya seperti hal seperti itu masih kita ingat kembali. Bukan saya memojokkan, bukan saya istilahnya meremehkan mereka sudah capek, mereka apa, bukan. Cuman kita memberi kekuatan kepada mereka. Ini proses Tuhan, rencana Tuhan. Kita serahkan rencana Tuhan kepada Tuhan kembali. Hanya kita memohon kekuatan saja. Jadi dalam pelayanan saya, di dalam lansia ini banyak sekali berkat-berkat saya yang saya terima juga ya. Kadang-kadang mereka juga lucu orangnya, kadang-kadang juga mereka itu ya gimana ya, namanya juga udah orang tua.
Ya, kadang-kadang membandingkan antara satu dengan yang lain, itu kadang-kadang sifatnya lucu tapi menghibur bagi pelayanan saya dan menjadi kekuatan bagi saya, apalagi saya sekarang lagi sedang ada semangat, ada berkat untuk bersaksi. Ini sebagai bahan untuk saya bersaksi. Ada juga yang begitu lihat saya, belum ngomong apa-apa udah nangis semua. Kadang-kadang ya orang-orang lansia tuh lucu-lucu. Baru lihat saya udah nangis, udah ngomel-ngomel seperti apa gitu ya. Itu adalah sifat-sifat mereka lucu-lucu. Dan saya pernah nemuin ya, ketika saya ada pelawatan bahwa dia mungkin ya, suatu mungkin lah, memang dia orang berada, kemudian mungkin karena ya sifat orang tua kan kembali kepada anak-anak, mungkin anak-anaknya juga udah jengkel, udah gimana ya, pelayanan mereka juga ya namanya juga orang tua lagi, masih cari pembelaan. Bahkan dia sampai bilang kepada saya nanti kalau istilahnya sudah nggak berada, istilahnya udah meninggal, itu semua yang saya punya akan saya serahkan ke gereja semuanya. Jadi kadang-kadang orang sampai bisa berbicara seperti itu ya. Jadi ya itu namanya juga orang-orang lansia, aneh-aneh sifatnya. Kita harus saling menyadarin ya. Cuma ya kalau saya ambil hikmatnya lagi juga, dia di masa tuanya juga berarti selalu ingat terus pada Tuhan. Berarti selalu ingat terus kepada penyertaannya. Ya sehingga sampai terucap bahwa udahlah, apa yang saya dapat dari Tuhan kita serahkan lagi kepada Tuhan kembali. Itu ada yang saya seperti itu, pelayanan itu udah lama sih ya itu kejadiannya, tapi ya itu semua adalah menjadi kekuatan bagi saya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ayo yang belum melayani, kita siapkan diri kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Paling tidak sekecil apapun pelayanan Anda itu akan diperhitungkan oleh Tuhan dan ada upah yang akan Anda terima. Itu janji dan firman Tuhan, ya dan amin, itu pasti terjadi. Mulai saat ini Anda yang belum ambil pelayanan, bentuknya apapun pelayanan itu silahkan Anda ambil. Apalagi Anda bergereja, di gereja itu banyak sekali pelayan-pelayan yang masih dibutuhkan di sana. Ambil suatu bagian pelayanan Anda supaya berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang satu. Yang kedua adalah itu melatih diri kita sendiri agar kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan tahta Tuhan. Kalau orang dekat dengan Tuhan, dekat dengan tahtanya Tuhan, itu akan lebih mengerti kehendak Tuhan. Itu keuntungan bagi kita yang boleh kita rasakan langsung. Cara tidak langsungnya adalah hidup Anda kekal di dalam surga apabila Anda percaya dan taat segala firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Ayo kita layani Tuhan dengan sekuat tenaga, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberi bisa menghirup udara dengan gratis. Ayo kita melayani, jangan menunggu nanti setelah kita sakit, setelah kita udah gak kuat. Saat ini ambil bagian pelayanan, komitmen, berdoa intim dengan Tuhan. Anda akan ditujukan di mana pelayanan Anda berada. Itu akan lebih berkenan kepada Tuhan. Bawa pergumulan Anda di dalam doa. Doa yang percaya dan taat. Sampai jumpa kembali dengan Trisno Kesaksianku.